Halo, selamat datang di CC Jurnal, channel mungil yang masih sepi pengunjung. Buat yang sudah mau mampir ke sini, makasih banyak ya. Semoga kalian sehat dan juga jangan lupa tersenyum hari ini. Oke, langsung saja Sisi akan memulai ceritanya ya. Selepas kepergian Dimas, suasana dalam kos 407 sangat murung. Tak ada yang bersemangat untuk memulai obrolan. Semuanya masih berkabung. Polisi menyatakan Dimas meninggal karena bunuh diri meminum kopi yang sengaja ia taruh racun. Kemudian setelah itu menjerat lehernya pada sebuah tali yang menggantung. Dugaan sementara karena depresi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Namun ada yang janggal, karena Dimas termasuk mahasiswa cerdas yang selalu berprestasi. Nilai-nilainya selalu memuaskan. Meski pemuda berkumis tipis itu seringkali mengeluh karena pusing dengan segala tugas di kampusnya, sampai Yusuf dan Johan merasa jengah mendengar keluhan Dimas. Namun tetap saja nilai-nilai yang didapatkannya selalu tinggi. Selain itu, Dimas pun menjadi mahasiswa kesayangan banyak dosen di kampusnya. Mendengar Dimas bunuh diri karena depresi kuliah rasanya sangat tidak mungkin. Namun, semua bukti kematian Dimas memang mengarah ke kasus bunuh diri. Selepas maghrib tadi, seluruh penghuni kos 407 mengadakan doa bersama menurut keyakinannya masing-masing. Kini hanya untayan demi untayan doa yang bisa mereka hadiahkan untuk pemilik kamar nomor 7 itu, karena memeluk raga sudah tidak bisa lagi dilakukan. Dan setelah acara doa selesai, kesembilan pemuda itu mengurung diri di kamarnya masing-masing. "Guys, makan yuk." Tian mengajak adik-adiknya untuk mengisi perut, karena ia tahu sedari siang semua orang tidak bernafsu untuk menyantap makanan. Tian hanya tidak ingin kepergian Dimas malah membuat tubuh yang masih hidup menjadi sakit karena terlambat makan. "Jeff, ayo makan yuk. Ra, ayo makan. Johan, Juna, makan yuk." Tian mengetuk pintu kamar satu persatu. Kemudian yang di dalam kamar menyahut dengan lirih. "Yang di lantai 2 makan dulu yuk." Tian berdiri di ambang tangga lantai 2, memanggil para penghuni lantai 2 untuk turun dan menyantap makan malam bersama-sama. "Iya bang." Dengan langkah yang terpaksa, satu persatu penghuni lantai 2 keluar dari dalam kamarnya. Yusuf melihat dengan nanar pintu kamar Dimas yang berada tepat di depan kamarnya. Biasanya seorang pemuda yang selalu ceria keluar dari sana. Biasanya seorang pemuda dengan kumis tipis bernyanyi-nyanyi dengan suara merdunya. Dan biasanya seorang pemuda dengan gigi kelinci tersenyum dengan riangnya. Namun kini sudah tidak ada lagi. Kamar itu kosong. Perabotan milik Dimas sudah dibawa pulang pihak keluarga. Suasana benar-benar kelabu. Tak ada obrolan yang menarik untuk diceritakan. Semua merasa kehilangan Dimas. "Bang Dimas beneran udah gak ada ya?" Hanif masih terlihat terisak. "Kayak masih gak nyangka ditinggal secepat ini." Maesa menimpali. "Kita makan dulu yuk, kalau enggak makan nanti sakit." Tian membagikan makanan kepada para adik-adiknya. Pemuda tertua itu sengaja memesan makanan via ojek online. "Makasih ya bang, kita emang butuh waktu bang." Lirih Tara dan Tian hanya mengangguk, menjawab ujaran yang lebih mudah. "Menurut kalian ada yang aneh gak sih?" Ini Johan yang berujar. "Aneh gimana maksud lu?" Yusuf mengernyitkan dahinya. "Kan kata polisi kematian Dimas tuh karena bunuh diri. Dugaan sementara karena depresi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Coba deh kalian pikir lagi. Dimas kan pinter banget anaknya, kesayangan semua dosen juga kan. Kayak gak mungkin deh dia depresi. Ya walaupun sering banget tuh anak ngeluh, tapi tetap aja kan nilainya selalu nyari sempurna." Johan menjelaskan kebingungannya. Dan semua yang ada di ruangan itu menyimak penjelasan Johan dengan seksama. "Gue juga mikirin itu terus bang." Jeviro merasa satu suara dengan Johan.
Apa jangan-jangan sebenarnya ada yang gak bener? Tara ikut penasaran. Maksudnya gak bener tuh gimana? Tanya Tian. Ya maksudnya tuh ada yang bikin skenario jahat ke Dimas. Suara Johan terdengar tajam. Semua yang ada di situ semakin berpikir keras, mengingat kembali beberapa jam ke belakang. Yang terakhir interaksi sama Dimas siapa? Tanya Yusuf kepada semua orang. Hanif bang. Si bungsu mengangkat tangannya. Terus ada ngomong apa atau apa gitu? Johan masih penasaran. Gak ada apa-apa bang. Hanif cuma ngasih kopi americano. Terus habis itu Hanif keluar buat ke perpus kampus. Pas lu pergi dari kos ada orang lain gak? Pas Hanif pergi dari kos mah gak ada siapa-siapa bang. Kos sepi, cuman ada Bang Dimas doang di kamarnya. Hanif kembali mengingat-ingat pertemuan terakhirnya dengan Dimas. Jika ia tahu kalau saat itu adalah yang terakhir kalinya, Hanif akan menahan dirinya untuk tetap di kos dan tidak pergi ke perpus kampus. Namun sayangnya semua sudah terjadi. Dimas pergi saat semua temannya tidak berada di kos. Dimas pergi saat seluruh penghuni kos tengah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terus si Dimas kayak aneh gitu gak Nif? William penasaran. Kagak bang, Bang Dimas ya kayak biasanya aja, gak ada yang aneh. Semua yang ada di ruang utama kembali hening. Mereka menikmati makan malam dengan tidak selera. Bagaimana bisa untuk lahap, sementara salah satu teman mereka baru saja pergi dengan kondisi yang tidak semestinya. Meskipun polisi sudah menetapkan kematian Dimas adalah bunuh diri, namun sebagian dari mereka tetap tidak percaya. Meskipun Dimas seringkali terlihat mengeluh karena pusing dengan kuliahnya, namun rasanya sangat tidak mungkin Dimas melakukan tindakan bodoh itu. Para 407 squad kembali termenung, kecuali 2 orang pelaku utama yang hanya pura-pura bersedih. Kedua pelaku yang sedang sibuk dengan chatroomnya. Impostor 2. Gimana nih? Kenapa pada curiga gini? Impostor 1. Tenang aja, itu cuma dugaan mereka aja. Impostor 2. Tapi gimana kalau misalkan mereka nyelidikin? Impostor 1. Kenapa lu jadi kelihatannya takut gini? Impostor 2. Gue kagak takut ya. Mendingan kita fokus ke misi selanjutnya aja. Kalau ada yang bahaya lagi habisin aja. Gue ngikut aja. Haruslah, lu kan selamanya jadi budak gue. Siap komandan. Awas aja kalau lu kelihatan mencurigakan ya. Pokoknya selalu acting pura-pura kita ikut berduka sama kematian Dimas. Mahesa yang sedari tadi terus merasa curiga atas kematian Dimas mencoba membicarakannya kepada Hanif. Mahesa sangat yakin bahwa penyebab kematian Dimas bukanlah murni bunuh diri. 2 pemuda itu membicarakan hal serius di kamar Hanif. Nif, gue masih tetap yakin Bang Dimas tuh ada yang jahatin. Mahesa berucap dengan suara yang teramat pelan. Entah mengapa, feelingnya mengatakan ada yang tidak aman dengan lingkungan tempatnya tinggal. Maksudnya ada yang ngebunuh Bang Dimas? Iya Nif, bisa jadi. Tapi masa sih bang? Tapi kata polisi Bang Dimas bunuh diri kan? Nif, pembunuh zaman sekarang tuh pada pinter-pinter. Bisa aja dimanipulasi jadi kasus bunuh diri. Gue gak percaya Bang Dimas bunuh diri. Kemudian Hanif pun mulai memikirkan ucapan Mahesa tentang dugaan pembunuhan Dimas. Kayak gak mungkin kan seorang Bang Dimas bunuh diri? Mahesa masih merasa curiga. Baginya kematian Dimas sangat janggal. Iya sih bang, Hanif juga sempat mikir gitu tadi pas Bang Johan ngomong kayak gitu. Kamarnya Bang Dimas udah dibersihin belum sih? Tanya Mahesa lagi. Setahu Hanif, barang-barang punya Bang Dimas udah dibawa balik semua bang sama keluarganya, kecuali barang inventaris kos. Gimana kalau misalkan besok kita geledah kamar Bang Dimas? Siapa tahu ada kode atau apa gitu yang ditinggalin Bang Dimas. Hanif takut bang. Kenapa takut sih Nif? Kita lagi buktiin kebenarannya. Mahesa memang terlihat sangat berambisi dalam kasus ini. Hanif takut masuk kamar Bang Dimas. Mahesa baru ingat laki-laki bertubuh mungil itu sangat penakut.
Ya udah deh, kalau gitu gue aja besok masuk kamar Bang Dimas. Entah apa alasan Mahesa berbagi cerita kepada Hanif, karena baginya tak ada yang bisa dipercaya selain adiknya satu-satunya ini. Pagi-pagi sekali, Mas Krisna sudah beres-beres di kos. Pemuda bertato itu membersihkan dan merawat seluruh sudut rumah kos dan pekarangan, menimbulkan suara berisik yang mengganggu beberapa 407 squad yang berniat menenangkan diri di dalam kamar. Hari ini adalah hari Minggu. Biasanya mereka selalu kompak memasak untuk sarapan bersama. Namun kini tidak lagi. Seluruh penghuni merasa tidak bersemangat. Dan bagi Hanif, hari ini seharusnya ia dan Dimas pergi memancing di sebuah kolam pemancingan dekat komplek perumahan Ibu Irina. Namun ternyata tidak akan pernah terlaksana karena yang mengajak sudah lebih dulu pulang ke tempat yang jauh lebih indah. Di balkon, Jeviro dan Tara sedang duduk berdua. Kedua pria itu sama-sama suntuk di dalam kamar. Namun tidak ingin keluar kos untuk sekedar cari angin. Maka pilihan satu-satunya adalah nongkrong di balkon sembari menikmati lalu lalang orang di jalan yang terlihat mulai ramai. Meski dari banyak menit yang lalu hanya hening yang hinggap dengan betah di antara keduanya, tak ada percakapan apapun, tak ada pula yang berniat memulai obrolan. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Tak lama kemudian, Yusuf datang memasuki area balkon. Pemuda berambut gondrong itu mengambil duduk di antara Jeviro dan Tara. Yusuf menghela napasnya. Ia pun sama dengan dua orang di sebelahnya, merasa penat di dalam kamar. Suntuk ya di kamar? Tara akhirnya membuka mulutnya. Suntuk banget, pengen cari angin, Yusuf menjawab dengan nada yang lirih. Gue masih gak nyangka kos kita bakalan kena giliran. Lirih Tara. Giliran gimana maksud lu? Yusuf mengenyitkan dahinya, belum paham dengan yang dimaksud Tara. Giliran orang meninggal cup. Kan akhir-akhir ini banyak banget kejadian kayak gitu. Yang dibunuh lah, yang bunuh diri lah. Gue gak nyangka aja di antara kita ada yang sama kayak gitu nasibnya. Pemuda berbibir tipis itu kembali menghela napasnya. Sekarang kita banyak-banyak doa aja buat Dimas. Doain dia tenang di sana, terus amal ibadahnya diterima sama Yang Maha Kuasa. Apapun kealasan kematian Dimas, gue yakin banget dia orang yang baik dan gak pernah buat masalah sama orang lain, ujar Yusuf dan disambut anggukan kepala tanda setuju oleh Jeviro dan Tara. Sesuai dengan rencananya semalam, siang ini Mahesa akan menggeledah kamar Dimas. Pemuda berkacamata itu masih penasaran dengan kasus kematian Dimas yang terasa sangat janggal. Kebetulan sekali, di lantai 2 sangat sepi. Sebagian besar penghuni lantai 2 sedang turun ke lantai 1 dan ada juga yang keluar untuk keperluan. Perlahan dan dengan langkah yang mengendap-endap, Mahesa masuk ke dalam kamar Dimas, membuka gordennya supaya sinar matahari masuk dan mengusir gelap dari kamar yang sudah kosong ini. Mata Mahesa mengedar ke sekitar, ke penjuru sudut kamar yang bisa ia jangkau dengan sudut matanya. Memang benar bahwa kamar Dimas sudah bersih. Seluruh barang-barang milik si pria berkumis tipis itu sudah dibawa pulang pihak keluarga. Hanya ada lemari, meja belajar, kursi, dan ranjang. Namun Mahesa tidak menyerah sampai di situ saja. Ia tengok ke kolong tempat tidur Dimas. Matanya menangkap sebuah gumpalan kertas yang dibentuk bulat kecil. Setelah susah payah mengambil bulatan kertas tersebut, tangan Mahesa mulai membukanya secara perlahan. Secari kertas yang berisikan kode pramuka. Mahesa mengernyitkan dahinya. Ia bukan anggota pramuka, sehingga Mahesa tidak mengetahui apa arti dari kode-kode tersebut. Mahesa sangat yakin bahwa Dimas menuliskannya sebelum wafat. Setelah mendapatkan apa yang dicari, Mahesa keluar dari kamar Dimas. Pemuda berkacamata itu menyimpan kode tersebut di lemari kamarnya. Rencana Mahesa selanjutnya adalah menanyakan kepada salah seorang temannya yang mengerti arti kode pramuka. Tanpa Mahesa ketahui, seseorang mengintai dirinya dan mengetahui apa yang ditemukan oleh Mahesa. Beberapa menit sebelumnya. Impostor 1. Mahesa mau ngapain tuh ke kamar Dimas? Impostor 2.
Kayaknya dia curiga deh sama kasusnya Dimas. Impostor 1. Lu udah pastiin belum kalau Dimas gak ninggalin apapun di kamarnya? Impostor 2. Gue tadi malam udah cek gak ada apa-apa di kamarnya. Impostor 1. Lu yakin? Pasti si Mahesa masuk kamar Dimas buat nyari bukti-bukti. Impostor 2. Terus gue mesti ngapain? Impostor 1. Lu awasi Mahesa, terus laporin ke gue dia ngapain aja. Pukul 11 malam, Yusuf, Tara, Johan, dan Tian masih duduk di ruang jemuran. Sebelumnya William juga ikut serta. Namun akhirnya pemuda bermata sipit itu pamit ke kamarnya karena sang pacar menelpon. Sebenarnya ruangan jemuran di kos nomor 407 ini bisa dikatakan indoor karena beratapkan kaca tembus pandang yang menghalangi air hujan masuk. Namun dengan ventilasi udara yang baik sehingga tetap terkesan sejuk dan banyak angin yang masuk. Entahlah, Bu Irina sepertinya mengeluarkan budget yang tidak sedikit dan sangat memikirkan setiap detailnya ketika membuat bangunan kos ini. Tadi sore Juna sudah kembali pulang ke rumahnya di Tangerang. Juna mengatakan bahwa kakaknya sakit sehingga ia harus segera pulang. Mahesa berencana akan pulang besok setelah bertemu dengan temannya yang merupakan anggota pramuka kampus untuk menanyakan perihal kode yang ditinggalkan Dimas. Sedangkan Hanif sepertinya masih berduka atas kepergian Dimas. Si paling muda itu masih belum ada niatan untuk pulang. Sementara penghuni kamar-kamar yang lain sepertinya sudah mengarungi alam mimpi, terlihat dari lampu-lampu yang sudah dipadamkan. Keempatnya sibuk menikmati martabak terang bulan rasa kacang coklat keju dan martabak telur yang dipesan oleh Tian. Berbincang secara acak karena tidak ada hal penting menjadi topik mereka. Hanya sekedar penghilang rasa bosan karena kantuk yang belum juga datang. Mantan gue minggu depan nikahan, ujar Tian sembari meneguk es teh manis. Mantan yang mana bang? Tanya Tara setelah menelan potongan martabak. Itu si Dara, mantan gue zaman masih kuliah. Tian menggali kenangan bersama mantan. Oh, yang waktu itu pernah ngontrak di daerah sini bukan bang? Kata Johan. Iya bener Jo, tapi waktu itu cuma bentar dia ngontrak di daerah sini. Katanya gara-gara suka digangguin sama tetangga sebelahnya, jadi dia gak betah. Terus ntar lu kondangan sama siapa bang? Lu kan masih jomblo. Ada sedikit ledekan yang tersirat jelas dalam sebuah pertanyaan yang dilontarkan Yusuf. Kagak tahu dah sama siapa, gue juga bingung, masa gue sendirian? Tian tertawa, lebih tepatnya menertawai nasibnya. Kan kayak kagak pantes ya kalau kenikahan mantan sendirian. Apa diantar sama 407 squad aja bang? Tara memberi usulan. Boleh dah, entarlah gampang tinggal atur. Obrolan kembali mengalir. 2 kardus martabak sudah ludes dilahap keempat pemuda, meninggalkan rasa kenyang yang memenuhi rongga perut. Jika saja kos ini tidak dipenuhi dengan cerita seram, mungkin akan sangat sempurna untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bukan hanya karena tempatnya yang bagus dan terawat, para penghuninya juga sangat kekeluargaan. Namun juga sang pemilik, Ibu Irina yang sangat baik kepada para anak kos. Kalau kata Jeviro, Ibu Irina itu seperti ibu peri yang bukan hanya cantik, namun juga baik dan sangat perhatian. Kalian pernah mikir gak sih, kenapa kos ini tuh jadi serem banget? Padahal kan sebelumnya enggak, ujar Johan setelah meneguk Koklah. Dulu awal-awal kita di sini adem ayem aja nih kos. Baru beberapa tahun kesini aja, jadi kagak tenang mulu bawaannya. Yusuf menimpali. Kalau menurut kalian ada yang aneh gak sih? Johan melanjutkan. Aneh gimana maksud lu Jo? Tara bingung dengan pikiran Johan. Gue curiga ada salah satu penghuni sini yang disukai sama makhluk begituan. Terus pas dia kenempatin kos ini juga pada ikutan. Liri Johan mengungkapkan betapa rumitnya isi kepalanya. Bisa jadi gitu gak sih? Kan ada tuh orang-orang yang kayak gitu, ujar Tian. Atau karena pohon besar yang ada di dekat makam situ ditebang ya, terus para penunggunya pindah ke sini. Gak tahu dah, makin pusing, makin bingung juga.
Tara mengusap wajahnya. Ia memang merasa rumah yang sudah ia tempati selama lebih dari 5 tahun ini terasa berbeda jika dibandingkan saat tahun-tahun pertama ia pindah ke sini. Yang pasti tuh, sekarang udah gak seasik dulu lagi. Serem banget, banyak banget cerita horornya ini kos. Dian menambahkan. Semua yang ada di situ diam termenung. Mereka berempat merupakan penghuni lama, melalui banyak hari hingga tahun di kos 407 ini. Menyaksikan datang dan perginya penghuni kos, dan melalui banyak sekali momen. Keempatnya merasa sudah hafal dengan kos ini, sehingga jika ada perubahan mereka bisa langsung paham. Keempatnya sangat yakin bahwa dulu saat tahun-tahun pertama menetap di sini, suasana kos jauh dari kesan angker atau berhantu. Bangunan rumah kos ini terhitung masih baru, dibangun di atas tanah milik warga Ibu Irina dan Pak Satya. Bukan tanah bekas makam atau bekas bangunan berhantu. Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya penghuni kos, keanehan demi keanehan mulai semakin jelas terlihat. Kini, kos 407 pasti selalu diidentikan dengan cerita seram. Banyak yang memilih keluar dari kos karena tidak betah dengan gangguan-gangguan yang menerpa. Terlebih lagi, kini kematian Dimas karena bunuh diri semakin menambah kesan angker dan mencekam. Keempatnya memilih untuk menyudahi obrolan di tempat jemuran itu. Selain karena makanan dan minuman sudah habis, waktu pun sudah menunjukkan lewat tengah malam. Hawa tidak enak mulai mereka rasakan, menimbulkan bulu kuduk yang meremang. Mereka berempat memang tidak salah, tidak juga keliru. Mereka berempat pasti sudah hafal dengan tanda-tandanya, karena di atap jemuran ada sesosok seram yang tengah mengintip keempat pemuda tadi. Wajahnya sangat menyeramkan dan tubuhnya tidak lengkap. Beruntungnya antara Tian, Johan, Tara, dan Yusuf tidak ada yang melihat atau menyadari kehadiran sosok tadi. "Bang, lihat Mahesa nggak?" tanya Dimas menghampiri Yusuf. "Ada di kamarnya tuh, Dim." Setelah mendapat jawaban dari Yusuf, kemudian Dimas pun berjalan menuju kamar Mahesa. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu sudah bersiap dengan pakaian yang rapi. Sepertinya akan pergi ke acara yang formal. "Mau kemana kalian?" Yusuf melihat Dimas dan Mahesa sudah bersiap untuk pergi menaiki motor Dimas. "Mau pamit pergi, Bang," jawab Mahesa dengan senyum sumringah. "Hati-hati ya kalian," sahut Yusuf dengan senyuman yang tak kalah hangatnya. Pagi ini, Mahesa sudah siap dengan pakaiannya. Cargo pants warna abu tua dipadukan dengan kaos warna biru navy dan sepatu sneakers warna hitam. Kacamata dengan frame hitam tipis yang berlensakan -3 dan -4 itu sudah bertengger di tulang hidungnya. Sekali lagi mematut dirinya depan cermin untuk memastikan pakaiannya rapi. Sebuah sling bag warna biru navy sudah ia pakai, dan tak lupa menyemprotkan parfum beraroma musk. Tak lupa sepotong kertas berisikan kode-kode pramuka yang ditinggalkan Dimas di dalam kamarnya. Mahesa masukkan ke dalam tas. "Semoga ada hasilnya," gumam Mahesa setelah menghela napas panjang. Pemuda berkacamata itu keluar dari ruangan kamarnya. Saat Mahesa keluar kamar, bertepatan dengan William yang baru saja bangun tidur. Pemuda bermata sipit yang merupakan mahasiswa kedokteran gigi itu hanya ada bimbingan siang, sehingga terlihat santai di jam 8 pagi. "Mau kemana, Hes?" tanya William kebingungan, karena setaunya kuliah masih libur. "Ke perpus, Bang, mau ketemu teman Mahes," jawab Mahesa sembari mengunci pintunya. "Oh gitu, hati-hati Hes," ucap William. "Siap, Bang, Mahes jalan dulu ya, Bang." Mahesa tersenyum cerah, entah mengapa namun moodnya bagus hari ini. Di lantai bawah, Mahesa bertemu dengan Hanif dan Johan yang sedang menonton SpongeBob di ruang utama. "Mau kemana, Bang?" tanya Hanif begitu melihat Mahesa turun tangga dengan pakaian yang rapi. "Ke perpus kampus bentar, Nif." Hanif pun menganggukkan kepalanya mendengar jawaban Mahesa. "Bang Johan shift sore?" tanya Mahesa, karena melihat Johan yang masih bersantai. Kalau shift pagi, biasanya barista tampan itu sudah berangkat dari beberapa menit yang lalu. "Iya, gue kebagian shift sore hari ini," jawab Johan yang sedang ngemil kacang.
Ya udah, gue berangkat dulu ya. Iya Hes, hati-hati ya. Hati-hati Bang Mahes. Yoi. Jarak kos dengan kampus hanya beberapa ratus meter saja. Cukup berjalan kaki maka akan sampai. Suasana pagi ini cukup terik. Matahari bersinar dengan sangat cerah sehingga membuat silau. Mahesa tidak mengetahui jika segala gerak-geriknya sedang diawasi oleh seseorang. Gimana Za? Tanya Mahesa kepada Reza, temannya yang merupakan anggota pramuka kampus. Tempat mereka duduk di sudut perpustakaan di lantai 2. Cukup sepi. Mahesa memilih tempat ini supaya lebih leluasa berbincang dengan Reza. Terlihat Reza yang menuliskan sebuah nama di atas sebuah kertas. Beneran ini Za? Mahesa membulatkan matanya membaca sebuah rentetan huruf yang membentuk nama. Iya benar ini Hes, emangnya ada apa sih? Reza bingung karena Mahesa tampak terkejut. Sementara temannya itu hanya menanyakan tentang sandi pramuka, tidak menjelaskan apapun. Gak apa-apa Za, tapi beneran ini maksud dari sandi-sandinya? Mahesa kembali memastikan. Iya beneran ini, masa gue bohong? Lu bisa tanya dah ke anak pramuka yang lain. Kagak Za, gue percaya lu kok. Ya udah, thanks ya Za. Emang ini apaan ini Hes? Reza masih bingung karena dapat Reza lihat ekspresi Mahesa terlihat sangat terkejut, tidak percaya sekaligus takut. Kagak Za, gue cuma disuruh nebak sandi pramuka aja sama temen gue. Kalau kagak bisa katanya suruh bayar. Ya berarti gue bayar. Hehehe. Mahesa berbohong. Ia sangat bingung. Tak mungkin Mahesa mengatakan yang sejujurnya dan menceritakan semua kejadiannya. Gue kirain ada apa Hanes? Kagak Za, thanks banget loh. Degup jantungnya bertalu dengan sangat berisik. Sebuah nama yang sangat tidak asing. Kemungkinan Dimas menuliskan sandi pramuka itu di saat sekarat. Kemudian kertas itu dibentuk bulatan kecil dan dilemparkan ke dalam kolong tempat tidur. Karena rasanya tidak mungkin harus menuliskan sebuah nama dalam sandi pramuka. Jantung Mahesa terasa merosot sampai ke tanah. Masih antara percaya dan tidak percaya, sandi-sandi pramuka yang ia temukan di kolong tempat tidur Dimas merangkai sebuah nama. Setelah menghela napasnya, pemuda berkacamata itu kembali berjalan ke kos. Mood yang semula bagus, namun kini sudah hancur. Rasanya ia ingin segera beristirahat di kamarnya. Rencananya Mahesa akan memberitahukan tentang isi kertas ini pada salah satu 407 squad. Jika memang benar orang tersebut adalah dalang di balik kematian Dimas, maka ada kemungkinan kalau penghuni lain akan menjadi korban selanjutnya. Namun langkahnya terhenti saat ia rasakan perutnya keroncongan minta diisi. Mahesa memang belum sarapan, pantas saja jika merasakan lapar. Kembali si pemuda berkacamata itu berjalan menuju sebuah warung makan yang letaknya di seberang gerbang kampus. Mbak, nasi campur ya, makan di sini, ucap Mahesa kepada wanita penjaga warung. Dan tak berapa lama kemudian sepiring nasi campur sudah berada di hadapannya. Meski moodnya tidak begitu baik, namun ia harus mengisi perutnya. Pikirannya berkelana jauh, tak bisa diajak untuk tenang barang sebentar saja. Segala kemungkinan-kemungkinan buruk menyerbu otaknya, bahkan berjejal memenuhi pikiran Mahesa. Kenyataan yang baru ia ketahui seolah tak bisa ia terima. Orang yang namanya tertulis di kertas tadi, setahu Mahesa sangat baik dan perhatian, bahkan sangat murah senyum dan tak segan menawarkan bantuan. Sekali lagi Mahesa antara percaya dan tidak percaya. Dengan lantah gontai, Mahesa memasuki rumah kos. Ternyata ia tadi keluar selama 2 jam. Suasana kos sangat sepi. Mungkin para penghuni lain sedang keluar kos. Kakinya melangkah menuju kamarnya di lantai 2, memasukkan kunci untuk membuka pintunya. Namun betapa terkejutnya Mahesa saat ia ketahui kalau kamarnya tidak dikunci. Ia ingat dengan jelas kalau tadi sudah mengunci rapat pintu kamarnya. Pikirannya kembali tidak tenang, dan saat tangannya menekan gagang pintu langsung terbuka tanpa susah payah. Jantungnya mencelos. Siapa yang sudah membuka kunci pada pintu kamarnya?
Tubuh Mahesa gemetar, bahkan rasanya sangat sulit untuk bernapas. Mahesa masuk ke dalam kamarnya, dan apa yang ia takutkan benar-benar terjadi. Kamar yang semula rapi kini nampak sangat berantakan, seperti baru saja terkena angin topan lokal, sangat berantakan dengan kondisi barang yang semrawut. Kerjaan siapa ini? Perasaan takut menjalar di sekujur tubuh Mahesa. Pupil mata Mahesa bahkan sudah bergetar. Ia menggigit pipi bawahnya. Sepertinya seseorang baru saja masuk ke dalam kamarnya untuk mencari sesuatu. Dengan tangan yang gemetar, Mahesa mencoba menelpon Tian. Semoga saja kakak tertuanya itu bisa mengangkat telepon. Meski Mahesa tahu kalau jam 10 siang seperti sekarang Tian sedang bertugas sebagai customer service pada sebuah bank swasta ternama. Syukurlah diangkat, ujar Mahesa setelah Tian mengangkat teleponnya. "Hes, ada apa?" tanya Tian setengah berbisik. Pemuda tertua itu beralasan ke toilet, padahal ia mengangkat telepon. Bang Yan." Suara Mahesa terdengar panik, bahkan air mata sudah jatuh membasahi pipinya. Mahesa sangat takut, ia merasa nyawanya ikut terancam. "Lu kenapa, Hes?" tanya Tian yang mendengar suara Mahesa. "Tadi kan Mahes keluar buat ke perpus kampus. Mahes sudah kunci pintu kamar. Terus pas Mahes balik lagi, pintu kamar Mahes sudah gak dikunci, Bang." Mahesa menjelaskan meski dengan susah payah. "Ada yang buka kamar lu? Terus gimana, Hes? Ada yang hilang gak?" Perasaan Tian mulai tidak enak. Ia tidak mau ada hal-hal tak diinginkan terjadi lagi di kos 407. "Kamar Mahes berantakan, Bang. Kayaknya yang masuk kamar Mahes nyari sesuatu gitu, Bang, sampai berantakin kamar Mahes." Tanpa Mahesa ketahui, seseorang bersembunyi di dalam kamar Mahesa dengan membawa sebilah pisau yang sangat tajam. Pintu kamar mandi sengaja tidak ditutup rapat, bermaksud supaya tidak menimbulkan suara ketika dibuka. Kos 407 kembali didatangi pihak kepolisian dan tim forensik. Sebuah kasus pembunuhan terjadi yang membuat mereka harus bertugas kembali di bangunan kos 2 lantai tersebut. 1 jam yang lalu, Tian yang sedang menerima telepon dari Mahesa tiba-tiba mendengar suara si pemuda berkacamata yang berteriak kesakitan. Ketika Tian mencoba untuk bertanya tentang apa yang terjadi, panggilan telepon langsung dimatikan. Perasaan Tian tidak enak, ia langsung izin kepada atasannya. Beruntunglah atasan Tian mau memberikan izin karena keadaan Tian yang sangat mendesak. Dengan secepat yang ia bisa, Tian kembali ke kos dan menuju kamar Mahesa. Suatu hal yang mengenaskan harus kembali Tian lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Mahesa sudah tidak bernyawa. Hanya selang beberapa menit yang lalu, pemuda itu masih bercakap dengannya. Bahkan kondisi Mahesa jauh lebih mengenaskan jika dibandingkan dengan Dimas. "Tolongin Mahesa!" Tian berteriak sebisanya. Air mata sudah mengalir deras melihat kondisi penghuni kamar nomor 8 itu. Bahkan sekujur tubuh Tian gemetar hebat. "Woi, tolongin!" Kos sedang kosong, tak ada satu orang pun. Dengan pikiran yang kalut, Tian mengirim pesan di grup chat 407 Squad. "Cepat balik kos!" "Ada apa, Bang?" kata Hanif. "Gue sama Hanif lagi makan di warung dekat pertigaan," ujar Johan. "Ada apaan, Bang Yan?" Tara kebingungan. "Cepetan balik, tolongin Mahesa." "Mahesa kenapa, Bang?" "Gue masih ada siaran, Bang, masih 10 menitan lagi," ujar Yusuf. "Gue lagi nungguin Dosbing, Bang," Jeviro juga berucap. "Jangan banyak nanya, yang bisa balik sekarang cepetan balik, Mahesa udah gak ada." "Udah gak ada gimana maksudnya, Bang?" "Mahes meninggal." "Lu jangan bercanda, Bang, kagak lucu." "Apaan, Bang, maksudnya?" "Bang Yan, jangan bercanda." "Bang Yan maksudnya apa?" Juna pun kebingungan. "Gue kagak bercanda, sialan. Mahesa meninggal, dibunuh." Sedetik kemudian, tangisan Tian kembali pecah. Ia sangat takut dengan situasi yang ada. Mengapa ia harus menyaksikan semua ini? Adik-adik kos yang meregang nyawa di waktu yang berdekatan, dengan kematian yang sangat mengenaskan. Tak berapa lama, Hanif dan Johan masuk ke dalam rumah kos dengan tergopoh-gopoh. 2 pemuda itu langsung berlari setelah dapat chat dari Tian di grup, bahkan belum menghabiskan makanannya.
Tian sedang duduk menangis di tangga. Tangisannya pun terdengar sangat pilu. "Bang, apa yang barusan lu omongin?" Johan bingung, perasaannya sudah tidak enak. Terlebih lagi melihat Tian yang menangis dengan pilunya. Bang Mahes baik-baik aja kan? Lu lagi bohongin kita kan bang?" Suara Hanif sudah bergetar. "Kalian lihat sendiri deh ke kamar Mahesa, gue gak berani lihat lagi." Hanif dan Johan langsung berlari menuju kamar Mahesa, mempersiapkan diri untuk melihat apa yang baru saja Tian lihat. "Astagfirullah!" Jantung Hanif seakan lompat dari tempatnya. Tubuhnya langsung ambruk. "Ya Tuhan!" Johan pun sama, wajahnya langsung pucat pasi. Mahes! Tara berteriak dari arah pintu depan. Pemuda yang merupakan model itu bahkan harus izin langsung pulang begitu pemotretan selesai. Biasanya ia akan menunggu hingga revisi. Namun kali ini keadaan mendesak. Tidak bisa menunggu lama lagi walau hanya 1 menit. "Bang, Mahes mana bang?" tanya Tara begitu melihat Tian yang masih menangis duduk di tangga. "Di kamarnya, Ra." Tara pun berlari menaiki tangga dan menuju kamar Mahesa. Di sana sudah ada Hanif dan Johan yang menangis pilu di depan kamar Mahesa. Ingatan menakutkan kembali terlintas dalam benak Tara. Ia ingat sekali kejadian seperti ini pernah terjadi di saat Dimas ditemukan meninggal di dalam kamarnya tempo hari yang lalu. Ketakutan demi ketakutan mulai memenuhi pikiran dan hati Tara. Dari tangisan Johan, Hanif dan Tian saja sudah menjelaskan apa yang terjadi dengan Mahesa. Ia rasanya tak sanggup jika harus melihat keadaan Mahesa. "Kenapa Nif? Mahesa kenapa?" Tara mulai menangis. "Abang, Bang Mahes bang." Hanif memeluk Tara dan kembali menangis kencang. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Tara pun menengok bagaimana kondisi Mahesa. Tangisan Tara semakin pecah kala ia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keadaan Mahesa. Tara langsung ambruk. Lututnya lemas tatkala ia lihat begitu mengenaskannya pemuda berkacamata itu. Tubuh Mahesa tergeletak di dalam kamarnya dengan genangan darah di sekitar tubuhnya. "Kamar Mahes berantakan bang. Kayaknya yang masuk kamar Mahes nyari sesuatu gitu bang." Sampai berantakin kamar Mahes, suara Mahesa semakin terdengar bergetar. Ia sangat takut dan firasatnya mengatakan sebuah hal buruk akan terjadi. Apa mungkin ada hubungannya dengan secari kertas yang ia temukan di kamar Dimas? "Di kos ada siapa aja Hes? Lu gak sendirian kan?" Seseorang yang sedari tadi menunggu di dalam kamar mandi Mahesa tengah menunggu saat yang tepat. Lalu ketika sang pemilik kamar berdiri membelakangi, pria dengan jaket hitam dan topeng warna hitam itu berjalan keluar kamar mandi secara perlahan, sembari menenteng benda tajam yang ada di tangannya. "Sendirian aja bang, semua pada keluar," ucap Mahesa sembari menangis. "Hes, mendingan lu cepat lari keluar dari kos." Tian semakin khawatir. Firasatnya benar-benar buruk. Namun belum sempat Mahesa menyelamatkan diri, pisau tajam sepanjang 25 cm menikam punggungnya. Tubuh Mahesa langsung terhuyung ke depan. Darah segar mengucur deras dan nyawa Mahesa tak terselamatkan. Hanya dalam sekali tikaman, sang pelaku dapat menghabisi nyawa korbannya. Tak hanya 1 tikaman, namun sang pelaku menikam punggung Mahesa sampai 7 tikaman dengan pisau yang sama, yang langsung mengoyak organ dalam Mahesa seketika. Mahesa! Tian berteriak di telepon. Ia dengar dengan jelas teriakan Mahesa. "Mahesa jangan diam aja, jawab gue Hes." Tian mulai panik. Namun sedetik kemudian panggilan telepon diputus oleh sang pria berjaket hitam. Pria berjaket hitam merogoh tas Mahesa dan kemudian menemukan 2 cari kertas yang saling berkaitan. 1 kertas berisi kode-kode pramuka yang ia yakin merupakan kode yang ditinggalkan Dimas, dan 1 lagi adalah kertas yang bertuliskan nama partnernya. Seringai tercetak jelas pada wajah di balik topeng. 1 lagi targetnya yang berhasil ia hilangkan dari muka bumi. "Thanks buat usaha lu Hes, tapi sayangnya lu kalah." Polisi dan para tim forensik sedang mengidentifikasi mayat Mahesa.
Diduga Mahesa dibunuh dengan ditikam pisau tajam sepanjang 25 cm dengan total 7 tikaman pada punggungnya. Mimpi gue. Yusuf mengingat-ingat mimpinya semalam. Kenapa sama mimpi lu bang? Tanya Jeviro yang duduk di sebelah Yusuf. Gue mimpi Dimas datang terus nanya Mahesa. Terus mereka berdua pergi pamit pakai motornya Dimas. Air mata Yusuf kembali mengalir deras dari kedua sudut matanya. Ia tak menyangka bahwa bunga tidurnya ternyata tak hanya sekedar mimpi belaka. Lu mimpi Dimas ngejemput Mahesa? Johan yang berada tak jauh dari situ ikut bergabung dalam obrolan. Iya, di mimpi gue mereka berdua pakai baju yang rapi banget. Kayak mau ke acara formal. Terus senyumnya juga sumringah banget. Beneran kayak mau datang ke acara yang spesial gitu. Gue gak nyangka kalau mimpi gue jadi salah satu tanda. Yusuf terlihat menyeka air matanya. Dadanya benar-benar sesak jika mengingat bagaimana ekspresi bahagia kedua adik-adiknya itu di dalam mimpinya. Mahesa, mana Mahesa? Juna yang baru saja datang dari rumahnya langsung berlari. Suasana kos sudah ramai. Semua yang berada di situ menangis pilu. Gue mau lihat Mahesa bang. Juna mulai menangis. Hatinya tercabik-cabik saat mendengar berita kematian Mahesa. Mahesa di dalam kamarnya Jun, tapi gak dibolehin masuk sama polisi. William mencoba mencegah Juna. Bang, gue buru-buru datang ke sini dari Tangerang pengen lihat Mahesa buat yang terakhir kalinya. Juna sudah menangis histeris. Bahkan selama di dalam perjalanan tadi, pemuda bermata bulat itu terus-terusan menyeka air matanya. Pak polisi, tolong izinkan saya masuk. Saya teman satu kosnya, ujar Juna pada seorang polisi yang berjaga di depan pintu. Silahkan, tapi tolong jangan merusak TKP ya. Tanpa basa-basi lagi, Juna langsung berjalan menuju jasad Mahesa yang sudah tertutup kain putih. Nampak dengan jelas darah yang mengenang di sekitar tubuh Mahesa. Mahesa, kenapa lo gini, Hes? Siapa yang jahatin elu? Tangisan Juna semakin kencang. Ia genggam tangan Mahesa, menumpahkan segala kesedihannya. Kenapa lu nyusul Bang Dimas, Hes? Juna membuka kain penutup Mahesa. Nampaklah wajah teduh dari pemuda berkacamata itu. Wajahnya terlihat sangat tenang, meski sebuah hal keji baru saja terjadi pada dirinya. Dengan jelas Juna melihat darah Mahesa yang mengenang dari bagian punggungnya. Mahesa, lu orang baik. Siapa yang udah jahatin lu kayak gini? Juna terus mengusap tangan Mahesa sebelum akhirnya memilih keluar dari kamar Mahesa karena merasa tidak sanggup jika terus berlama-lama melihat keadaan temannya. Setelah Juna keluar, seorang pemuda masuk ke dalam kamar Mahesa. Pemuda itu mendekat ke arah Mahesa kemudian membisikkan sesuatu. Gue yakin pelakunya orang yang sama. Lu tenang ya Hes, biarin ini jadi kerjaan gue, bisik pemuda tersebut di telinga Mahesa. 8 pemuda itu diinterogasi oleh seorang polisi yang bernama Chandra Prakasa dan seorang rekannya bernama Saka Alvaro. Mereka semua dimintai keterangan terkait kematian Mahesa. Selamat siang, perkenalkan, kami dari pihak kepolisian. Saya Chandra Prakasa dan ini rekan saya, Saka Alvaro. Kami meminta waktu sebentar untuk melakukan interogasi. Ucap Chandra dengan nada yang tenang, namun terkesan tegas. Silakan Pak, jawab Tara sebagai perwakilan. Di mana kalian saat terjadi kasus pembunuhan Mahesa? Tanya Pak Chandra dengan nada tegas. Pertanyaan itu terlontar kepada seluruh 407 squad. Saya lagi di kantor Pak, kantor cabang bank swasta yang tidak jauh dari kos ini. Pekerjaan saya memang sebagai customer service, tutur Tian menjelaskan. Lalu bagaimana kronologisnya saat korban menelpon? Kali ini Saka yang bertanya. Saat itu saya sedang bertugas, tapi tiba-tiba ada telepon masuk dari Mahesa. Karena saya pikir pasti penting. Mengingat Mahesa hanya akan menelpon ketika penting, Pak. Maka saya pun izin ke toilet dengan bermaksud mengangkat telepon Mahesa. Lalu dia ketakutan karena pintu kamar yang semula dikunci sebelum berangkat. Tetapi ketika kembali dalam kondisi sudah ada yang membuka kuncinya. Saat Mahesa masuk ke kamarnya, kondisi kamarnya berantakan, Pak. Seperti yang bisa kita lihat, seperti itu, Pak. Padahal kita sangat tahu kalau Mahesa adalah anak yang rapi. Feeling saya sudah gak baik.
Saya menyuruh Mahesa untuk keluar dari kos untuk nyelamatin diri. Namun setelah itu saya dengar suara teriakan kesakitan Mahesa, Pak. Saya panik terus berteriak menanyaan apa yang terjadi. Sayangnya telepon dimatiin sama Mahesa, Pak. Karena panik saya langsung buru-buru lari ke kos. Tapi sayangnya udah terlambat, Pak, karena Mahesa udah gak bisa diselamatin. Tian kembali terisak. Masih teringat dengan jelas bagaimana Mahesa yang ketakutan. Masih teringat jelas bagaimana suara teriakan Mahesa yang terdengar mencekam. Yusuf langsung memeluk Tian yang berada di sebelahnya, berbagi rasa kehilangannya yang sama-sama mereka rasakan. Kalau saya sedang makan di warung pertigaan dengan Hanif, Pak. Lalu Bang Tian bikin pengumuman di grup kalau Mahesa dalam bahaya. Jadi saya dan Hanif langsung buru-buru pulang. Johan menjelaskan. Saya masih di studio, masih ada siaran saat itu, ujar Yusuf. Kalau saya baru selesai pemotretan, bahkan proses review belum selesai. Tapi karena kondisi darurat, maka saya langsung izin pulang, Pak, tutur Tara. Baik, kalau yang lainnya bagaimana? Chandra bertanya kepada 3 orang lain yang belum menjawab. Kalau saya lagi ada bimbingan dengan dosen, Pak, Jeviro menjawab. Saya juga lagi ada bimbingan dengan dosen, ujar William. Kalau saya lagi di rumah saya yang di Tangerang, Pak, ujar Juna. Baik, saya ingin bertanya lagi. Siapa yang terakhir keluar dari rumah kos? Kita, Pak. Johan dan Hanif sama-sama mengangkat tangan kanannya. Apa kalian yakin kos dalam keadaan kosong saat itu? Nada bicara Chandra terdengar sangat serius. Saya yakin, Pak. Kos kosong. Bahkan saya kunci pintu depan yang kode kuncinya hanya diketahui oleh para anggota kos. Sebuah jawaban dari Johan seolah memberi clue pada kasus Mahesa. Tadi kamu bilang kalau kode pintu depan hanya anak kos yang tahu. Saka kembali dengan nada selidik. Iya benar, Pak, hanya penghuni kos yang tahu kode pintu utama, jawab Johan. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian Chandra dan Saka membukukan badan sesaat setelah mengakhiri sesi investigasi.